Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala hadza nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, bersyukur alhamdulillah, kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam virtual ini dalam momen Ultum Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, selawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau hingga detik ini kita mampu meyakini Islam sebagai agama yang membawa pencerahan dalam kehidupan ini. Islam yang mampu membalikkan keadaan minad dulumat ilan nur, dari kondisi yang remang, kondisi gelap menuju kondisi yang terang benderang. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kultum Ramadan kali ini kita akan mencoba membahas terkait puasa yang merupakan ibadah yang menjadi indikator seorang muslim berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Terkait puasa ini penting sekali sebagai seorang muslim menjaga dengan baik kualitas puasanya. Apa hal-hal yang kira-kira membatalkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan, sehingga puasa kita sebagai seorang muslim akan batal, artinya gugur. Dengan itu tentu seorang yang berpuasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah seorang yang berpuasa itu pada siang harinya dia makan ataupun dia minum. Karena puasa ini memiliki makna menahan. Maka dari pengertian istilah puasa ini adalah menahan makan, menahan minum yang waktunya dimulai dari sejak subuh hingga waktu maghrib. Di samping itu juga menahan dari syahwat atau nafsu, juga waktunya mulai dari subuh sampai maghrib. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka penting bagi kita sebagai seorang muslim memahami benar bahwa seorang yang makan atau minum setelah subuh sampai sebelum maghrib itu akan membatalkan puasanya. Memang sebagai seorang muslim, apalagi menjalani aktivitas keseharian ini, makan dan minum merupakan suatu kebutuhan fisik. Akan tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan di dalam bulan suci Ramadan sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah memiliki kewajiban menjalankan perintah puasa, menahan yang makan, minum maupun menahan hawa nafsunya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, berikutnya yang akan membatalkan ibadah puasa seseorang dalam kehidupan ini adalah dia berhubungan dengan
suami istri. Ketika itu dilakukan di selain bulan Ramadan atau waktu tidak subuh hingga maghrib, memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu menjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mampu membatalkan ibadah puasanya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada satu kisah yang sangat menarik. Kisah itu tertera dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu menyampaikan kepada Nabi, "Wahai Nabi, pada siang ini saya berhubungan dengan istri saya, padahal saya dalam kondisi yang berpuasa." Lalu Nabi Muhammad SAW, "Hendaklah kamu memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, maka kamu harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut." Nah, ternyata laki-laki itu juga tidak mampu. Maka Nabi menginstruksikan supaya pelakunya tadi adalah setelah berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup, tidak mampu, untuk bersedekah, membayar kafaroh, gitu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi kebutuhannya satu hari itu berapa, itu dikalikan menjadi 60 ya, dikalikan 60. Dan itu diberikan kepada fakir miskin. Dan ternyata laki-laki tadi juga tidak mampu membayar kafaroh itu. Maka semuanya terdiam saat itu. Nah, tiba-tiba juga datang laki-laki lain yang membawa sekeranjang kurma. Nah, setelah itu Nabi bertanya, "Di mana laki-laki tadi yang bertanya di awal tadi itu?" "Saya di sini," jawabnya. Nah, seperti itu. Maka kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, lalu Nabi Muhammad SAW, kalau Anda tidak mampu untuk bersedekah ini, bahwa keranjang ini diberikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, aneh lagi nih, ternyata si laki-laki itu menyampaikan kepada Nabi, "Ini saya berikan kepada siapa? Di kawasan Madinah ini tidak ada yang lebih kurang mampu atau istilahnya lebih miskin dari saya." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW tertawa. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, "Sudah, bawa saja ini keranjang kurma ini, berikan kepada keluarga kamu." Dari kisah ini kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, jaga betul baik-baik, jangan sampai ibadah puasa menjadi batal, karena ini memang suatu perjuangan berat, ya, perjuangan berat. Akan tapi hikmah dari menjalankan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, akan mampu membentuk pribadi yang bertakwa bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Cukup sekian kultum yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita semua kekuatan untuk menjalankan amaliyah di bulan Ramadan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.